kita tidak hanya membahas tentang perawatan luka saja, tapi juga akan membahas seputar pedicure nih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Oke. Oke, kalau harus nunggu 10.000k viewers nih, sepertinya terlalu lama nih. Video ini nggak akan tayang. Jadi, kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat pedicure di segmen terbaru, yaitu kamu bertanya, pedicure menjawab. Oke, kemarin saya sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Jadi kali ini, pada kesempatan kali ini ya, saya ditodong kembali nih oleh tim channel YouTube pedicure ya. Habis perawatan gitu kan, habis ngerawat pasien, lalu disuruh menjawab pertanyaan ya. Sungguh tragis hidup saya ini. Tapi untuk sahabat pedicure, apapun saya akan lakukan ya, memberikan informasi dan melayani dengan sepenuh hati. Karena pedicure selalu memberikan pelayanan dengan semangat dan dedikasi kami untuk Anda semuanya. Oke, baik, langsung aja untuk membersihkan waktu ya, karena pasien-pasien juga lagi mengantri di sini. Oke, kali ini kita tidak hanya membahas tentang perawatan luka saja, tapi juga akan membahas seputar pedicure nih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Oke, ini pertanyaan pertama, datangnya dari Kak Anggit Agung Nugraha ya. Jadi pertanyaannya adalah, luka kalau nggak dibungkus gimana Kak? Oke ya, ternyata pertanyaannya ini dibungkus atau tidak ya. Kalau tidak dibungkus gimana? Kalau dibungkus apakah boleh ya kan? Spesial pakai telur ya, bungkus karet 2 gitu ya. Oke. Terlebih dahulu ya, yang saya ingin sampaikan adalah untuk luka ya, pada kondisi tertentu memang pastinya terjadi kerusakan integritas kulit ya. Nah, sedangkan fungsi kulit tersebut adalah untuk melindungi ataupun skin barrier terhadap jaringan yang ada di bawahnya. Ketika luka, maka jaringan yang ada di bawah kulit ini akan terbuka dan mudah terkontaminasi pastinya ya. Ada bakteri, kotoran yang biasanya mudah terbuka. Nah, luka kalau nggak dibungkus bagaimana Kak? Nah, jawabannya adalah kalau ketika luka tidak dibungkus, maka resiko terjadinya kontaminasi ya, terkena kotoran, bakteri, dan juga nantinya biasanya dia kering ya. Kering dikarenakan penumpukan kotor. Itu sangat tidak efektif dan juga bisa berbahaya apabila nantinya terlalu lama terbuka, terkontaminasi, dan akhirnya menyebabkan infeksi. Oke. Jadi saran saya ya, Kak Anggit Agung Nugraha, alangkah lebih baiknya luka itu ditutup agar terhindar dari bakteri. Oke? Semoga dapat diaplikasikan dan membantu ya atas pertanyaan tadi. Selanjutnya, wah, ini pertanyaan selanjutnya ini dari Lord Ariel. Wah, kirain Ariel Noah. Ternyata bukan Ariel Noah ya, ternyata Lord Ariel. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau luka kayak kulit terkelupas lalu ada luka hitam, itu bahaya atau tidak? Oke. Jawabannya dari pertanyaan bahaya atau tidak yang perlu saya garis bawahi ya. Sebenarnya bahaya atau tidak itu tergantung dari bagaimana kondisi pasien dan juga perawatan yang sudah dilakukan. Kalau pasien tadi memiliki penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, gangguan vaskuler ataupun penyakit jantung ataupun penyakit metabolisme yang lainnya ya, itu nantinya sangat berbahaya apabila sampai ya kan kulit terkelupas, luka hitam ataupun terlihat tulang ya kan, bone expose, itu sangat berbahaya karena biasanya menyebarnya ataupun parahnya luka tersebut
biasanya akan lebih cepat dari luka-luka biasa. Oke. Nah, maka dari itu memang harus ditangani dengan baik, harus ditangani dengan cara-cara yang baik agar nantinya luka tersebut yang mulainya menghitam ya membaik menjadi merah dan akhirnya menutup. Oke, Lord Ariel ya, dan semoga nanti dapat membantu ya, ataupun ada yang kurang jelas nanti bisa langsung komentar ataupun hubungi admin Pediscan. Oke. Selanjutnya, wah ini dia pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih. Pak, boleh minta kontak nomor HP-nya? HP, Instagram, Facebook, atau YouTube? Boleh. Oke, atau minta kontak tim channel YouTube Pediscan yang jomblo, saya juga akan kasih, tenang aja ya. Oke, untuk ini nomor saya yang nanti bisa di kontak ya. Nanti bisa di kontak di bawah ini. Atau Instagram, Facebook ya, tolong tim dicantumkan Facebook ataupun Instagram saya ya agar followersnya menambah. Oke, begitu ya Kak Zulfa ya, nanti silakan hubungi itu nomor saya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Kak Friskiawan. Oke, selamat sore Kak Friskiawan ya. Entah itu sore atau siang di sana. Alangkah lebih baiknya mungkin nanti kita berkenalan lebih dekat lagi nih dengan sahabat Pediscan ya. Dari mana asalnya ya kan, kerja di mana, biar kita terjadi sebuah silaturahmi yang sangat baik. Oke, pertanyaannya adalah Kak, obat perangsang penumbuh daging. Sebentar ya saya baca. Oh, maksudnya di sini adalah Kak, obat perangsang untuk menumbuhkan daging apa ya? Gitu ya. Wah, ini bahasanya kalau sudah bahas-bahas perangsang-perangsang senang sekali. Oke, jadi Kak Friskiawan ya, mungkin maksudnya di sini adalah adakah obat untuk mempercepat regenerasi sel? Ya, jawabannya ada. Obat untuk mempercepat regenerasi sel. Ya, yaitu banyak sekali macamnya dengan kandungan-kandungan yang banyak. Seperti kandungannya zinkrin, hyaluronic acid, hydrogel, ataupun ada yang sangat baik yaitu kolagen topikal. Itu adalah obat-obat yang sering kita gunakan dalam perawatan luka ya. Banyak sekali contohnya, nanti bisa dilihat di Instagram Pediscan ya, contoh dari topikal yang berfungsi untuk meregenerasi sel. Oke, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Kak Wempi. Wah, Kak Wempi sepertinya saya kenal ini pertanyaannya ini ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kalau luka hati itu bagaimana Kak untuk merawatnya? Sebentar. Ini betul atau tidak? Luka hati ya. Oke. Kalau luka hati tenang aja ya. Untuk masalah hati kita selesaikan dengan kopi ya. Oke ya, Kak Wempi. Kalau boleh pingin berinteraksi untuk masalah hati, boleh. Ada admin dari tim channel YouTube Pediscan yang masih jomblo ya. Nanti saya kasih tahu ya. Oke, pertanyaan berikutnya itu dari Kak Yolanisa. Sepertinya Kak Yolanisa ke video kemarin ya, di pertanyaan kemarin juga mengirimkan pertanyaan. Jadi ibu saya sakit diabetes, kaki saya sudah kelihatan tulang. Nah benar ternyata. Kalau di pertanyaan sebelumnya Kak Yola ini bilang kalau ibunya ini terancam diamputasi. Nah ini ternyata di pertanyaan berikutnya ini sudah kelihatan tulang dan kulitnya menghitam. Bagaimana ya Kak cara menyembuhkannya? Biasanya kami hanya mencuci pakai air NaCl ya. Pakai lautan isotonik. Oke. Yang ingin saya tanyakan untuk Kak Yolanisa ya, selama ini perawatannya bagaimana? Ya.
Karena memang luka diabetes ya merawatnya memang perlu kesabaran dan ekstra ketelatenan. Karena apa? Karena luka ini memang sangat berhubungan dengan kondisi gula darah dalam tubuh. Oke, apalagi sudah kelihatan tulang menghitam ya kan, dan pastinya biasanya ada tanda-tanda infeksi di sana. Oke. Nah, saran saya memang dilakukan perawatan-perawatan yang sangat baik dengan metode ataupun teknik perawatan luka modern. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nantinya kalau memang Kak Yoladisa kebingungan, bisa dilihat video 3M ya. Video berikut ini di sini ya. Video 3M di sini atau di sini nih? Di sini, oh di sini ya, di sini. Salah nunjuk di sini ya. Jadi silakan nanti bisa dilihat video tadi ini ya. 3M, bagaimana mencuci luka, bagaimana membuang jaringan mati, dan bagaimana memilih balutan yang tepat untuk kondisi luka-luka yang kronis. Oke. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Yola ya. Sepertinya Kak Yola ini lagi mendapat musibah, dan kita doakan semoga segera mendapatkan solusi dan diberikan kesembuhan. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Dan terima kasih untuk semua sahabat Pediscare yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Dan nantinya kita ketemu lagi di segmen terbaru ini, yaitu kamu bertanya, Pediscare menjawab. Oke, terima kasih. Dan saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Dan kembali lagi nah, kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa dukung dan support terus tim kesayangan dari channel YouTube Pediscare Malang ya. Ada Mas Kadafi, Mas Ronald, dan juga Mas Wempi sebagai kameramen. Ini yang berperan penting dalam setiap produksi video edukasi yang sudah ditayangkan di channel YouTube Pediscare Malang ya. Like, comment, and subscribe channel YouTube Pediscare Malang. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan aja bisa di-share ya kepada semuanya, kepada rekan-rekan sahabat Pediscare semuanya, agar dapat terinformasikan ya jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari tim channel YouTube Pediscare Malang ya. Bilang tim sampai ini ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena saya ditunggu oleh pasien-pasien saya. Jadi saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan satu lagi dari Pediscare Malang, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Dadah.